Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhat tullab wa talibat rahimakumullah, najtami' fi hadzal ma'had fi hadzal sabahil mubarak linasma' ba'dha al-ayat al-Qur'aniyah wal muhadarah ad-diniyah allati sa'ulqiha ila hadaratikum jami'an, wa insyaallah subhanahu wa ta'ala nastafid min hadhihi al-muhadarat, wa insyaallah subhanahu wa ta'ala sanukunu ahsan fil mustaqbal min hadzal zaman allazi marra alaina. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan judul Wujubul Muhafazati ala Salatil Fajri, yaitu kewajiban untuk menjaga pelaksanaan salat subuh. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwasanya ketaatan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kemudian ketaatan selanjutnya yang agung nilainya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat wajib 5 waktu sehari dan semalam. Dia merupakan tiang agama. Dia merupakan amal ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling penting dari seseorang adalah masuk Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang agama Islam itu adalah mengerjakan salat. Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak ketinggian Islam itu adalah adanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita semua untuk menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah oleh kalian seluruh salat dan jaga pula lah oleh kalian salat pertengahan, yaitu salat asar menurut kebanyakan ulama. Dan salat ini adalah ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Amal ibadah manusia, amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai bentuk siksaan bagi orang-orang yang tidak menjaga salat 5 waktu ini sampai habis waktunya. Allah juga mengancam orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Maka kehancuranlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan salat yang bagaimana? Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salatnya. Dia menunda-nunda salatnya sampai habis waktunya, tinggal sedikit dari waktunya. Kemudian dia mengerjakan salat dengan sangat cepat supaya waktunya tidak habis. Allah cela orang tersebut. Allah juga mencela orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salati wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka setelah mereka hiduplah generasi-generasi. Setelah generasi-generasi yang baik, hiduplah generasi-generasi yang buruk. Bagaimana ciri-cirinya generasi yang buruk itu? Adaa'us salata, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawati, mereka mengikuti keinginan mereka, mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka semua akan merasakan ghayy, yaitu suatu lembah di neraka yang penuh dengan berbagai macam bau yang busuk yang akan menyiksa orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Kita sebagai kaum laki-laki, Allah perintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu ini secara berjamaah. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi bagi laki-laki, ya,
pendapat yang paling kuat di kalangan ulama adalah pendapat yang mengatakan salat wajib itu hukumnya, salat berjamaah itu hukumnya wajib atas kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man sami'an nida falam yujib min ghairi uzrin fala salat lahu." Barang siapa yang mendengarkan seruan untuk mengerjakan salat, yakni mendengarkan azan, falam yujib, lalu dia tidak menjawabnya, tidak mendatangi masjid untuk mengerjakan salat, min ghairi uzrin, padahal dia tidak punya uzur untuk tidak mendatangi salat wajib di salat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, fala salat lahu, maka dia tidak sah salatnya atau tidak sempurna salat berjamaahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kata dia, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, saya tidak ada orang yang akan menuntunku ke masjid. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Fahal tajidu li min rukhsah? Apakah ada keringanan bagi saya untuk salat di rumah saya?" Kata Rasulullah SAW, "Fahal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan azan?" Kata dia, "Naam, saya mendengarkan azan." Kata Rasulullah SAW, "Fa'ajibhu izan." Maka jawablah oleh engkau azan tersebut, yakni datangilah masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Kita bayangkan orang yang buta saja seperti Abdullah bin Ummi Maktum tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk salat berjamaah. Apalagi orang yang sehat, yang tidak sakit, yang tidak ada uzurnya, maka pasti lebih berat hukum bagi mereka untuk menghadiri salat berjamaah ini. Dan di antara salat berjamaah yang sangat ditekankan dalam agama kita adalah salat subuh. Jangan sampai seorang muslim meninggalkan salat subuh secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin ini. Kita bayangkan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa salat 2 rakaat sebelum salat subuh, yang salat tersebut hukumnya sunnah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah SAW, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar, yakni 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, "Lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Kedua rakaat tersebut lebih aku sukai, kata Allah SWT, daripada dunia dan seisinya. Jika salat subuh yang dikerjakan, jika salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, maka bagaimana kiranya dengan salat subuh itu sendiri? Tentu dia lebih besar pahalanya, lebih agung pahalanya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga salat subuh ini, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didengar oleh Utsman ibnu Affan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat malam sampai setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka sesungguhnya dia seolah-olah seperti orang yang mengisi malamnya. Dari awal malam sampai akhir malam, seolah-olah dia seperti orang yang mengisi malamnya dengan salat semuanya. Kita bayangkan, orang yang salat isya, maka seolah-olah pahalanya seperti orang yang salat sampai setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh, maka pahalanya sama dengan orang yang, atau seolah-olah pahalanya seperti orang yang salat malam sepenuhnya, seutuhnya. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan, karena di dalam salat tersebut lebih nampak keikhlasan. Apalagi pada zaman dahulu, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak kita ketahui siapa yang datang ke masjid. Sehingga karena keikhlasannya lebih besar, tidak dilihat oleh orang lain, maka pahalanya lebih besar daripada salat-salat yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi zulmatil laili ilal man masya fi zulmatil laili ilal masjid, laqiyallaha azza wa jalla binurin yaumil qiyamah binurin yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka
ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan mendapatkan satu cahaya yang terang benderang untuk menerangi jalannya. Orang pada zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada lampu di tiang-tiang listrik. Berjalan dari rumahnya menuju masjid dengan penuh kegelapan, dalam penuh kegelapan. Mungkin sulit, dia takut. Banyak hewan-hewan berbuas misalnya. Tapi orang yang tetap datang ke masjid untuk mengerjakan solat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan cahaya baginya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Basyiril masya'ina fiz zulami ilal masjid bin nurit tamil yaumal qiyamah." Kabarkanlah suatu kabar gembira bagi orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid. Dengan apa? Bin nurit tamil yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Oleh sebab itu, kita semua hendaknya menjaga pelaksanaan salat 5 waktu di masjid-masjid, terlebih lagi salat fajar atau salat subuh ini. Dan di antara ciri orang-orang munafik adalah mereka yang bermalas-malasan untuk mengerjakan salat isya dan juga salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila." Kalau mereka tegak untuk mendirikan salat, maka mereka tegak dengan malas-malasan. Yura'una an-nas, dan mereka berbuat riya kepada orang-orang lain. Wa la yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dan di antara ciri-ciri mereka, orang-orang munafik adalah mereka yang berat sekali bagi mereka untuk mengerjakan salat isya dan juga salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atau ilaihima walau habwan. Seandainya mereka mengetahui pahala kedua salat tersebut, maka mereka akan datang ke masjid-masjid walaupun dengan merangkak. Dan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak mau mengerjakan salat berjamaah di masjid-masjid. Dengan ancaman apa? Yaitu Rasulullah akan membakar rumah mereka. Kata Rasulullah SAW, "Laqad hamamtu an amura bis salah." Saya berkeinginan untuk memerintahkan agar salat segera didirikan. "Summa ukhalifu ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriku alaihim buyutahum." Lalu aku pergi ke kaum-kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka menilai orang mukmin atau munafik itu pada zaman dahulu, di zaman para sahabat adalah dengan melihat mereka apakah mereka hadir dalam salat isya dan juga salat fajar, yaitu salat subuh. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu." Sesungguhnya aku telah melihat kami semua, kata Ibnu Mas'ud, dan tidak ada yang ketinggalan dari mengerjakan salat kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, au maridun, atau orang yang sakit. In kanal maridu la yamshi baina rajulain. Bahkan orang yang sakit dipapah oleh dua orang laki-laki, hatta ya'tiyas salata, hingga dia datang untuk menghadiri salat. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda." Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah yang penuh dengan petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil lazi yu'azzanu fihi. Dan sesungguhnya di antara sunnah-sunnah yang mengandung petunjuk yang besar dari Rasulullah SAW adalah mengerjakan salat di masjid-masjid yang di sana dikumandangkan azan. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin masuk surga. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk ke dalam neraka. Bagaimana cara kita mengerjakan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga? Di antaranya adalah dengan menjaga 2 salat, yaitu salatul isya wa salatul fajri. Menjaga pelaksanaan salat isya dan salat subuh. Jangan sampai kita telat dari mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat di 2 waktu dingin, yaitu waktu asar, dan juga waktu isya, dan yaitu waktu isya dan juga waktu subuh. Apa ganjarannya? Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Terkadang cuaca tidak bersahabat dengan kita, ada waktu dingin, malas sekali bangun dari tempat tidur kita. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, tetap kita bangkit dari tempat tidur kita, tetap kita keluar dari rumah kita
untuk mengerjakan salat isya dan salat subuh, maka ganjarannya adalah al-jannah, yaitu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga salat subuh ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbitnya matahari, yaitu mengerjakan salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan orang yang menjaga salat sebelum terbenamnya matahari. Salat yang dikerjakan sebelum terbenamnya matahari adalah salat asar. Salat yang dikerjakan sebelum terbenamnya matahari adalah salat asar. Maka perhatikan diri kita semua. Kalau kita ingin selamat dari neraka, jagalah salat, terutama salat isya dan salat subuh. Dan kalau kita ingin terbebas dari neraka, jaga juga salat ini secara umum, dan terutama adalah salat isya dan salat subuh. Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari. Maksudnya adalah mengerjakan salat subuh. Dan tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat ya secara berjamaah sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Orang yang menjaga salat 5 waktu ini, terlebih lagi salat subuh, maka dia berada di dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada sesuatu yang akan membahayakannya, tidak akan ada sesuatu yang akan merugikannya, yang akan memudaratkannya dalam kehidupan ini. Maka kita semua harus berusaha untuk menjaga pelaksanaan salat 5 waktu ini. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktu ini. Pasang alarm agar kita bangun saat subuh. Ya, pasang alarm, tapi bangunnya jangan untuk mematikan alarm. Bangunnya untuk wudu, kemudian berangkat ke masjid tempat kita mengerjakan salat. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita min ahlil fajri, yaitu orang-orang yang menjaga salat subuh ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengabaikan salat ini. Jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengabaikan salat 5 waktu. Kemudian jangan begadang pada malam hari sampai larut malam. Orang-orang yang begadang sampai malam, jam 1 baru tidur, maka kemungkinan besar dia tidak akan bangun untuk mengerjakan salat subuh. Ya. Tidur lebih awal, tidur lebih cepat sehingga bisa bangun lebih awal untuk mengerjakan salat subuh. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan bangun dari tempat tidur kita. Jangan sampai kita orang yang tidurnya terlalu lama sehingga keluarlah waktu salat subuh. Kemudian kita lihat sebagian di antara kita, ya, ada yang masih mengabaikan waktu-waktu salat ini. Sudah disuruh oleh orang tuanya, tidak juga dikerjakan, ditunda-tunda sampai dekat waktunya, waktu habisnya, kemudian dia kerjakan salat itu secara cepat. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena kesibukannya main HP, kesibukannya kesibukannya nonton dan sebagainya, main game. Kemudian dia mengabaikan salat ini. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita semua. Kita adalah orang-orang yang berkewajiban untuk menjaga salat 5 waktu ini. Dan sangat menyedihkan, sebagian orang waktu libur dari bekerja, libur juga salatnya. Banyak yang begini. Ya, dia libur dari Sabtu, dari Ahad, libur dari bekerja, maka salatnya juga diliburkan. Ya, 5 hari kerja, 5 hari salat. 2 harinya dia tidak mengerjakan salat. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Salat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Sejak kita akil balik sampai kita mati. Kecuali dalam satu keadaan. Kalau kita ada yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit gila, majnun, junun, maka saat itu dia tidak wajib untuk mengerjakan salat. Tapi selama akal kita waras dalam keadaan apapun, dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, apapun keadaan kita, susah, ya, senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, salat ini tetap wajib kita laksanakan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian orang-orang yang dibebaskan dari salat kecuali 2 saja. Yaitu ketika orang akalnya hilang atau perempuan ketika haid datang. Itu saja. Selebihnya dia wajib mengerjakan salat. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang mudayyi'ina lis-shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat ini. Kemudian para ulama mengatakan bahwa di antara sebab orang merasakan kegelisahan, merasakan kegundahan, merasakan galau dalam hatinya,
Sebabnya adalah adamul muhafazati ala salawati wala siyama salatil fajri. Sebab orang gelisah, sebab orang tidak tenang hatinya, sebab orang cepat marah, cepat emosi adalah karena dia tidak menjaga pelaksanaan salat 5 waktu ini, apalagi salat subuh. Cukuplah sebagai kebanggaan bagi kita bahwasanya orang-orang yang menjaga salat subuh dan salat asar ini, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang bergantian menjaga kalian. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wal malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yang datang bergantian pada kalian untuk menjaga kalian. Mereka bergantian menjaga pada siang hari dan pada malam hari. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Dan malaikat itu berkumpul pada saat salat asar dan juga salat subuh. Summa ya'rujul lazina batu fikum. Kemudian malaikat yang menginap di tengah kalian naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Apa kata Allah SWT kepada malaikat yang tinggal di bumi ini untuk menjaga kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Yaqulun, maka para malaikat menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang mengerjakan salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datang kepada mereka untuk menjaga mereka. Mereka juga sedang mengerjakan salat. Bayangkan ada malaikat yang Allah utus untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Setiap hari bergantian para malaikat tersebut untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Dan mereka bergantian itu pada waktu salat asar dan juga waktu salat subuh. Ketika ada malaikat yang naik ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut, "Bagaimana kalian tinggalkan hamba kami?" Kata Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tersebut menjawab, "Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat dan ketika kami datang juga mereka sedang salat, yaitu salat asar dan juga salat subuh." Maka kita semua berkewajiban untuk menjaga salat-salat ini, khususnya salat isya dan salat subuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berfaedah bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.